Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pelajaran IPA pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, berdoa kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat datang ke pelajaran IPA dengan materi tekanan pada zat cair yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu Ibu Lilia Rahmah. Kita masuk ke materi yang sebenarnya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tekanan hidrostatis ini, pertama, dapat menentukan besar tekanan hidrostatis dengan benar. Kedua, dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, dapat menganalisis hubungan antara massa jenis dan tekanan hidrostatis dengan benar. Keempat, dapat menganalisis hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis dengan benar. Kelima, dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis dengan benar. Keenam, mampu merencanakan sebuah percobaan tekanan hidrostatis dengan benar. Ketujuh, mampu melakukan percobaan tekanan hidrostatis dengan benar. Kedelapan, mampu menganalisis data hasil percobaan tekanan hidrostatis dengan benar. Dan kesembilan, mampu mempresentasikan hasil percobaan tekanan hidrostatis dengan benar. Dengan tujuan pembelajaran ini, semua siswa harus bisa melaksanakan atau memahami mulai dari tujuan pertama sampai tujuan ke-9. Pernahkah kalian menyelam? Bagaimana kondisi telinga yang kalian rasakan? Dan bagaimana kalian menyelam lebih dalam lagi? Maka apa yang akan terjadi? Untuk kita yang tinggal di daerah perairan seperti ini, rata-rata siswa kelas 8 ini pasti bisa berenang dan sanggup menyelam. Kondisi telinga di saat menyelam, rata-rata semua sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau lebih dalam lagi hingga mencapai dasar kanal di sekitar kita, apa yang akan terjadi? Melihat analisa atau gambar orang menyelam tadi, yang menimbulkan efek pada telinga kita di saat kita semakin dalam menyelamnya, itulah dia materi yang akan kita pelajari, yaitu tekanan hidrostatis. Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang semakin besar. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair tersebut itu namanya tekanan hidrostatis. Yang mana tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Yang secara matematika bisa dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Yang mana P itu sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter bujur sangkar, atau bisa disingkat nanti dengan satuan yang lain namanya Pascal. M itu massa benda, satuannya kilogram. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu tinggi zat cair, satuannya meter, dan volume, dan V itu sama dengan volume zat cair, satuannya meter kubik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan tekanan hidrostatis ini bisa kita lihat ke bendungan. Kalau anak-anak yang tinggal atau kampungnya di daerah yang persawahan, yang selalu ada irigasinya, bendungannya, dia bisa membayangkan
bisa dihayalkannya dalam pikirannya kayak mana bentuk bendungan. Kenapa dinding bendungan yang bagian bawah itu dibuat besar? Tujuannya pada saat terhempas air, bendungannya tidak roboh. Karena semakin ke bawah, tekanan air semakin besar. Kalau untuk daerah Sumatera Utara ada yang terkenal itu di pelajaran IPS, namanya bendungan Sigura-gura, yang aliran airnya itu nanti akan dialirkan ke Danau Toba. Itu dimanfaatkan sama orang-orang Asahan untuk pembangkit listrik tenaga air. Coba kalian cari lagi bendungan-bendungan lain yang kalian ketahui yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Contoh tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu bendungan Sigura-gura. Contoh soal. Untuk mengaplikasikan rumus tekanan hidrostatis tadi, kita lihat dulu contoh soal berikut. Seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Kalau untuk menjawab soal-soal dalam pelajaran fisika atau matematika, kita harus buat dulu apa yang diketahui. Dari apa yang kita ketahui itu kita bisa aplikasikan atau bisa masukkan ke rumusnya nanti. Yang diketahui di sini kedalaman. Kedalaman itu sama dengan H. Besarnya 10 meter. Ada lagi rho atau massa jenis. Besarnya 1000 kg per meter kubik. Dan G percepatan gravitasi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Udah tahu kita apa yang diketahui, kita harus cari apa yang ditanya. Oh, ternyata yang ditanya adalah tekanan hidrostatis yang satuannya P. Tadi sudah diketahui hanya berapa, rho-nya berapa, G-nya berapa. Bisalah kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan rho dikali G dikali H. 1000 dikali 10 kali 10 sama dengan 100.000 Newton per meter bujur sangkar, atau sama dengan 100.000 Pascal. Setelah kita pelajari tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan sekarang kita masuk ke dalam tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair tadi, kita harus bisa menjawab atau melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita pelajari. Tidak banyak ibu kasih evaluasi, hanya 4. Nomor 1, bagaimana besar tekanan kalau luas bidang diperkecil. Nomor 2, kenapa jonder itu lebih mampu berjalan di tanah yang berlumpur. Kenapa bebek lebih mampu berjalan di tanah yang berlumpur dibandingkan ayam? Diketahui sebuah tabung gelas berisi minyak setinggi 20 cm, tekanan udara luar diabaikan, dan tekanan yang terjadi di dasar tabung adalah 1600 Pascal. Berapa massa jenis minyak tersebut? Kalian bisa jawab keempat soal ini dan kalian kirim nanti ke Google Classroom IPA. Ibu tunggu jawabannya di Google Classroom IPA. Demikianlah materi tentang tekanan zat cair. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.